Jangan pernah menyalahgunakan jabatan. Jangan pernah tergoda korupsi, penyelewengan. Jangan pernah berkompromi dengan narkoba, judi, atau pelanggaran hukum lainnya. Ingatlah selalu, saudara lahir dari rakyat, dididik dengan uang rakyat. Pakaian yang kau pakai dari ujung kaki sampai ujung kepala adalah dari rakyat. Makanmu dari rakyat, gajimu dari rakyat. Mengabdi selalu untuk rakyat. Hai kalian-kalian yang di dalam pemerintahan, kalian digaji oleh rakyat. Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan. Hentikan kalian mencuri uang rakyat. Hentikan. Halo bos-bosku pemilik sah NKRI, selamat datang di pembongkaran paling panas tahun ini. Kali ini, kolaborasi maut antara ketegasan Prabowo Subianto dan keunggulan taktis Purbaya benar-benar bikin jantung para koruptor mau copot. Gak ada lagi drama sinetron vonis ringan atau diskon hukuman. Kali ini, aturan mainnya brutal. Tangkap, sita, dan miskinkan sampai ke anak cucu. Di video ini, kita bakal bedah habis daftar aset mewah yang resmi diseret keluar dari garasi para mafia, mulai dari Rolls-Royce, Ferrari, rumah megah di kawasan elit, sampai rekening tersembunyi di Singapura dan Swiss yang berhasil dibekukan total oleh radar finansial Purbaya. Bahkan tikus-tikus di gedung DPR yang kemarin hobi menunda-nunda undang-undang perampasan aset, sekarang cuma bisa melongok ketakutan karena tekanan rakyat udah nggak bisa dibendung lagi. Uang haram ini nggak bakalan menguap gitu aja, bos. Purbaya udah siapin cetak biru superhumanis. Hasil lelang mobil sport dan tanah sitaan bakal langsung disulap jadi jembatan kokoh, sekolah gratis, dan dana abadi buat pupuk petani kita. Rakyat akhirnya menang mutlak. Waktunya rakyat bicara. Menurut kalian, aset milik kroni atau mafia mana lagi nih yang harus segera digeledah dan disita habis oleh Prabowo dan Purbaya? Tumpahkan semua unek-unek pedas kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar perlawanan ini makin bergema. Karena di tempat masing-masing ada yang baik dan ada juga yang tidak baik, di setiap jajaran kita mengakui ribuan tahun sejarah peradaban manusia mengajarkan pasti ada pihak yang menegakkan kebenaran dan pihak yang berada di jalan yang jahat. Karena sudah lama republik kita mau dirusak oleh koruptor-koruptor, dan ini akan kita lawan, dan ini sedang kita lawan. Dan saudara-saudara adalah ujung tombaknya. Bayangkan Anda sedang bekerja keras seharian di bawah terik matahari. Anda memeras keringat untuk membayar pajak, membayar sekolah anak, dan membeli beras yang harganya terus naik. Di saat yang sama, ada sekelompok orang di luar sana yang hanya bermodal tanda tangan di atas kertas dinas bisa mengantongi miliaran rupiah dalam hitungan detik. Itulah korupsi. Selama puluhan tahun, kita sebagai rakyat disuguhi tontonan yang mirip teater komedi di televisi. Ada pejabat tertangkap karena mencuri uang negara, tetapi saat keluar mengenakan rompi oranye, mereka masih bisa tersenyum lebar, melambaikan tangan ke kamera, bahkan berpose seolah-olah baru saja memenangkan penghargaan film internasional. Kenapa mereka bisa sesantai itu? Jawabannya sederhana, hukum kita selama ini terlalu lembek. Mereka tahu, paling-paling mereka hanya akan dipenjara beberapa tahun. Di dalam penjara pun, jika mereka punya uang, mereka bisa menyuap petugas untuk mendapatkan fasilitas kamar VIP ber-AC berbintang. Begitu keluar dari penjara, mereka masih kaya raya. Anak-anak mereka tetap kuliah mewah di luar negeri, istri mereka tetap pamer tas seharga rumah, dan hidup mereka tetap nyaman dari uang hasil rampokan yang sudah mereka sembunyikan dengan rapi. Penjara badan saja ternyata tidak membuat mereka takut. Oleh karena itu, aturan mainnya sekarang harus diubah total. Jangan cuma tangkap orangnya, tapi sita habis hartanya dan miskinkan mereka sampai ke akar-akarnya. Satu-satunya cara membuat koruptor benar-benar menangis dan kapok adalah dengan mengambil mainan mewah mereka, menyita rumah megahnya, membekukan rekeningnya, dan mengembalikan setiap rupiahnya ke dompet rakyat yang kempis. Mungkin Anda bertanya-tanya, bagaimana para koruptor ini menyembunyikan uang hasil curian yang jumlahnya triliunan rupiah itu? Mengapa tidak langsung ketahuan? Para pencuri uang rakyat ini sangat licik. Mereka tidak akan sebodoh itu menyimpan uang tunai 10 triliun rupiah di bawah kasur rumah mereka, karena itu terlalu mudah diendus. Mereka menggunakan metode yang disebut pencucian uang berlapis atau layering. Sederhananya begini, uang haram hasil korupsi tadi diubah dulu menjadi mata uang asing, seperti dolar Singapura atau dolar Amerika. Setelah itu uang tersebut ditransfer berputar-putar melewati belasan rekening bank di berbagai negara, yang terkenal sangat melindungi kerahasiaan nasabahnya, sering disebut sebagai negara surga pajak atau tax havens. Tidak jarang mereka mendirikan perusahaan fiktif atau perusahaan bayangan di luar negeri yang sebenarnya tidak punya kantor maupun karyawan. Mereka juga meminjam identitas orang lain untuk membuka rekening tersebut. Bayangkan,
ada seorang supir truk atau buruh tani di pelosok daerah yang tiba-tiba namanya tercatat sebagai pemilik saham mayoritas di perusahaan investasi bernilai triliunan rupiah di luar negeri. Ini jelas pembodohan yang sangat luar biasa. Mereka berpikir begitu uang itu menyeberangi lautan dan masuk ke bank asing, pemerintah Indonesia akan angkat tangan dan menyerah. Tapi zaman sudah berubah. Dengan sistem intelijen finansial modern, pergerakan uang digital sekecil apapun kini bisa dilacak. Indonesia bekerja sama dengan jaringan intelijen keuangan dunia untuk memantau aliran dana mencurigakan. Mau disimpan di dalam brankas paling rahasia di Swiss sekalipun, begitu ada radar yang mendeteksi bahwa uang itu berasal dari hasil memeras keringat rakyat Indonesia, sistem kita akan langsung memberi tanda bahaya. Tekanan diplomasi internasional juga terus dilakukan. Pesan Indonesia kepada negara tetangga sangat jelas. Kembalikan uang rakyat kami atau hubungan kerjasama kita selesai. Hasilnya, puluhan juta dolar di bank-bank asing sekarang mulai dibekukan dan siap ditarik kembali ke tanah air. Sekarang mari kita bicara tentang ganjalan terbesar di dalam negeri. Kita semua melihat aparat hukum berdarah-darah mengejar aset koruptor sampai ke luar negeri. Tetapi di saat yang sama kita melihat sebagian anggota dewan di parlemen terkesan sangat lambat dan enggan ketika diajak membahas aturan hukum yang paling ditakuti para koruptor. Aturan itu bernama Undang-Undang Perampasan Aset. Draft aturan ini sudah bertahun-tahun berdebu di dalam laci meja kerja DPR, dibahas berputar-putar tanpa ujung yang jelas. Mengapa mereka sangat takut dengan undang-undang ini? Logikanya sangat sederhana, mana ada tikus yang mau menandatangani aturan pembuatan jebakan tikus? Jika Undang-Undang Perampasan Aset ini disahkan, negara tidak perlu lagi menunggu proses pengadilan yang bertele-tele dan penuh drama banding yang memakan waktu bertahun-tahun hanya untuk menyita harta hasil jarahan. Begitu ada pejabat yang memiliki kekayaan tidak wajar yang tidak sesuai dengan profil gaji resminya, negara berhak langsung menyita harta tersebut. Bayangkan jika seorang pejabat dengan gaji 20 juta rupiah per bulan, tiba-tiba memiliki koleksi jam tangan mewah seharga miliaran rupiah dan rumah klaster di mana-mana. Di bawah undang-undang baru ini, dia tidak bisa lagi beralasan bahwa itu adalah hadiah dari pamannya atau warisan nenek moyangnya. Dia wajib membuktikan dari mana asal uangnya secara lahak di hadapan hukum. Jika tidak bisa membuktikannya, sederhana, serahkan kuncinya, angkat kaki, dan biarkan negara mengambil alih untuk rakyat. Anehnya, masih ada oknum politisi yang beralasan bahwa undang-undang ini harus dibahas sangat hati-hati agar tidak melanggar HAM. Kita harus bertanya balik secara tegas. Apakah hak asasi seorang koruptor untuk tetap kaya raya jauh lebih penting daripada hak asasi miliaran anak Indonesia yang kelaparan dan putus sekolah karena anggarannya dicuri? Tentu saja tidak. Logika terbalik seperti itu harus kita lawan bersama. Lalu jika semua mobil sport, rumah mewah, ruko, dan uang tunai bernilai triliunan rupiah itu berhasil disita oleh negara, mau diapakan semua harta itu? Apakah hanya akan didiamkan di gudang pemerintah hingga rusak berkarat dan menyusut nilainya? Tentu tidak. Itu namanya keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut komodo. Kita membutuhkan skema pengelolaan aset sitaan yang transparan, kreatif, dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. Lelang terbuka kendaraan mewah, mobil-mobil sport seperti Rolls-Royce, Ferrari, atau Porsche milik para mafia yang disita tidak boleh dipakai sebagai mobil dinas pejabat baru. Mobil-mobil itu harus dilelang secara terbuka dan transparan tanpa permainan di bawah meja. Hasil penjualannya yang mencapai ratusan miliar rupiah harus langsung dialokasikan untuk membangun infrastruktur di pelosok negeri. Bayangkan, hasil penjualan satu unit mobil sport milik koruptor bisa digunakan untuk membangun 5 jembatan gantung kokoh di desa terpencil. Anak-anak sekolah tidak perlu lagi bertaruh nyawa menyeberangi sungai deras di atas tali tambang yang lapuk hanya untuk mendapatkan pendidikan. Alih fungsi rumah mewah. Rumah-rumah megah dengan puluhan kamar di kawasan elit Jakarta tidak boleh dibiarkan kosong dihuni hantu. Rumah-rumah tersebut bisa diubah menjadi pusat pelatihan kerja digital gratis bagi anak-anak muda yang putus sekolah, atau dijadikan sekolah alam dan pusat layanan kesehatan gratis dengan fasilitas bintang 5. Penyelamatan sektor pertanian. Setiap tahun kita mendengar keluhan para petani yang kesulitan mendapatkan pupuk subsidi karena dipermainkan oleh mafia tanah dan mafia pupuk. Uang tunai triliunan rupiah yang disita dari rekening siluman para koruptor harus disalurkan sebagai dana abadi untuk menyuntik modal pabrik pupuk negara, memotong rantai tengkulak jahat, dan memastikan petani di desa mendapatkan pupuk berkualitas dengan harga yang sangat murah. Dengan cara ini, rakyat tidak lagi sekedar menjadi penonton drama hukum di layar kaca. Rakyat benar-benar bisa merasakan keadilan itu secara nyata di atas meja makan mereka dalam bentuk perut yang kenyang, biaya sekolah yang murah, jembatan yang kokoh, dan jalanan desa yang mulus tanpa lubang.
Lalu kita juga harus menghentikan satu pola korupsi yang sangat menyebalkan, yaitu korupsi model bagi-bagi tugas keluarga. Selama ini, jika seorang pejabat ditangkap, dia akan pasang badan sendirian masuk penjara. Dia rela dihukum 5 atau 10 tahun, asalkan aliran uang haramnya aman di tangan keluarganya. Akibatnya, bapaknya mendekam di sel, tetapi anak-anaknya masih bisa hidup bergelimang kemewahan dan mertuanya mendadak punya kebun sawit ratusan hektar. Ini adalah penghinaan luar biasa bagi kita semua. Oke guys, kembali lagi pada saya, pemilik dari channel Bincang Negara. Dan saya di sini akan melanjutkan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasannya. Mulai hari ini, pola itu harus dihancurkan melalui penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU pasif. Pasal ini ditunjukkan khusus untuk siapa saja, termasuk istri, anak, orang tua, hingga para pesohor atau influencer yang menerima, menambung, atau menikmati aset yang patut diduga berasal dari uang hasil korupsi. Alasan klasik seperti saya tidak tahu kalau uang jajan rupiah 100 juta sebulan dari suami saya adalah uang hasil korupsi sudah tidak bisa diterima lagi. Jika gaya hidup dan aset yang dimiliki tidak sesuai dengan profil pendapatan resmi keluarga, negara berhak menyegel dan menyita semuanya. Kita sudah melihat buktinya di lapangan. Belasan ruko mewah atas nama anak muda yang berusia 22 tahun yang belum lulus kuliah dan tidak punya bisnis yang sangat jelas langsung disegel karena terbukti menjadi tempat penitipan uang panas bapaknya. Jam tangan mewah seharga miliaran rupiah dan mobil sport, hasil hadiah fiktif yang dipamerkan para pesohor di media sosial kini diangkut ke gudang sitaan. Ini adalah pesan yang sangat keras bagi seluruh lingkaran dekat koruptor. Jangan coba-coba mencuci atau menikmati uang haram tersebut, karena negara akan mengejar Anda sampai ke ujung dunia dan mempermalukan Anda di hadapan publik semua. Perang melawan korupsi ini adalah perang kita bersama. Para koruptor di luar negeri sana saat ini sedang tiarap, menunggu kita lengah dan berharap kita melupakan kasus mereka karena sibuk dengan isu-isu lain. Oleh karena itu, suara kita di warung kopi, di media sosial, dan di lingkungan sekitar tidak boleh redup. Kita harus mengawal penegakan hukum ini agar tetap tajam dan tidak kendor di tengah jalan. Sekarang bola ada di tangan kita semua sebagai pemilik sah negara ini. Mari kita terus bersuara, mengawasi setiap rupiah uang rakyat dan memastikan bahwa tidak ada lagi tempat bagi para pencuri untuk hidup tenang di atas penderitaan rakyat Indonesia. Terima kasih dan mari kita kawal terus perjuangan ini sampai tuntas. Sekarang mari kita beropini kalau kita melihat semua drama penyitaan aset mewah yang ada di televisi atau di media sosial. Reaksi pertama kita pasti sangat sama, geram sekaligus gemas. Sebagai orang yang setiap hari bekerja jujur, rasanya sulit menerima kenyataan bahwa ada segelintir orang yang bisa membeli mobil seharga puluhan miliar hanya dari hasil menyunat uang yang seharusnya menjadi hak kita bersama. Namun, saya pribadi menilai bahwa rasa marah saja tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan masalah menahun ini. Marah tanpa tindakan hanya akan menjadi bahan obrolan tidak berguna di warung kopi. Kita perlu mengubah kesalahan tersebut menjadi sebuah kesadaran kolektif bahwa kita sebagai masyarakat punya peran yang sangat besar sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Saya sering berpikir, mengapa perampokan uang negara ini bisa terjadi begitu rapi dan berulang-ulang? Salah satu jawabannya adalah negara kita sering kali terlalu abai dengan lingkungan sekitar.
kita cenderung menganggap bahwa urusan anggaran negara, proyek pembangunan, atau laporan kekayaan pejabat adalah urusan orang-orang pintar di pusat yang tidak ada hubungannya dengan hidup kita sehari-hari. Padahal dampaknya sangat nyata kita rasakan ketika anggaran perbaikan jalan dikorupsi. Yang menanggung resikonya adalah kita yang harus melewati jalan berlubang setiap hari. Ketika dana bantuan sosial disunat, yang dirugikan adalah tetangganya, kita yang kekurangan gizi. Jadi, memahami kemana perginya uang pajak kita bukanlah sebuah kemewahan, melainkan sebuah kebutuhan dasar. Menurut pandangan saya, cara terbaik untuk mendidik masyarakat awam agar melek terhadap isu korupsi adalah dengan menyederhanakan cara penyampaiannya. Kita tidak perlu menggunakan istilah-istilah hukum yang rumit atau teori ekonomi yang bikin pusing kepala. Kita hanya perlu menggunakan logika dasar yang bisa kita pakai dalam kehidupan rumah tangga atau kehidupan sehari-hari. Bayangkan saja negara ini seperti sebuah rumah yang sangat besar, di mana kita semua adalah pemiliknya yang iurannya setiap bulan melalui pajak. Para pejabat dan pengelola negara adalah orang-orang yang kita bayar untuk mengurus rumah tersebut agar tetap aman dan nyaman. Nah, ketika rumah kita bocor tapi anggarannya, perbaikannya habis tanpa kejelasan, wajar jika kita sebagai pemilik rumah bertanya dan menuntut pertanggungjawaban. Logika sederhana inilah yang harus kita gunakan atau gaungkan ke masyarakat luas. Kita harus mulai berani melihat kejanggalan-kejanggalan kecil di sekitar kita. Misalnya, jika ada proyek pembangunan fasilitas umum di desa kita yang kualitasnya sangat buruk padahal anggarannya sangat besar, jangan takut untuk mempertanyakan secara baik-baik melalui forum yang ada. Di era digital seperti sekarang, kekuatan terbesar kita sebenarnya berada di ujung jari. Media sosial telah mengubah cara kita mengawasi jalannya pemerintahan. Sebuah video singkat mengenai jalan rusak atau fasilitas sekolah yang terbengkalai kini bisa menjadi perhatian nasional dalam hitungan jam jika disebarkan bersama secara bijak. Namun, saya juga ingin mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam budaya asal tuduh atau menyebarkan kebencian tanpa dasar. Mengawasi bukan berarti kita harus menjadi orang yang selalu curiga dan kasar. Pengawasan yang efektif adalah pengawasan yang berbasis pada data, fakta lapangan, dan disampaikan dengan cara yang sopan namun tegas. Saya sangat mendukung langkah pemerintah yang mulai fokus pada pemiskinan koruptor melalui penyitaan aset. Secara psikologis, langkah ini jauh lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat daripada sekadar hukuman kurungan. Ketika harta hasil curian itu diambil kembali, ada pesan moral yang kuat bahwa kejahatan finansial tidak akan pergi memberikan keuntungan jangka panjang. Kita harus mengawal agar aset-aset yang sudah disita ini benar-benar dikelola untuk kepentingan publik secara transparan. Jangan sampai harta yang sudah susah payah direbut kembali oleh negara justru menguap lagi di tengah jalan karena pengawasan yang kendor. Disinilah peran kita sebagai juri yang paling jujur diuji ketahanannya. Opini saya, kunci dari keberhasilan pemberantasan korupsi ini bukan hanya terletak pada seberapa hebat aparat hukumnya, melainkan seberapa peduli masyarakatnya. Selama masyarakat masih menganggap wajar praktik-praktik kecurangan kecil seperti memberi uang pelicin saat mengurus dokumen, maka budaya korupsi yang besar akan tetap subur. Kita harus mulai memutus rantai kebiasaan buruk itu dari diri kita sendiri dan lingkungan terkecil.
Menanamkan nilai kejujuran kepada anak-anak di rumah jauh lebih efektif untuk masa depan bangsa daripada membiarkan mereka tumbuh dengan pemikiran bahwa uang bisa membeli semua atau segala hal termasuk hukum. Perjalanan bangsa ini untuk benar-benar bersih dari para pemburu rente memang masih sangat jauh dan penuh dengan tantangan. Para pelaku kejahatan pasti akan selalu mencari cara baru yang lebih canggih untuk menyembunyikannya perbuatan mereka dari radar hukum. Oleh karena itu, tingkat kepedulian dan kecerdasan kita sebagai masyarakat sipil juga harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh kalah langkah dari mereka yang menggunakan kecerdasannya untuk merugikan orang banyak atau rakyat kecil. Bersatu dalam pengawasan adalah benteng terkuat yang kita miliki saat ini. Saya berharap pembahasan korupsi ini bisa terus mengalir di ruang-ruang keluarga, ruang kelas, dan tempat-tempat berkumpulnya masyarakat. Terlepas dari apapun latar belakang mereka, karena pada akhirnya kedaulatan sebuah negara akan sangat ditentukan oleh seberapa berdaulat rakyat atas hak-hak ekonomi mereka sendiri. Nah, setelah tadi kita bahas bagian pertama, sekarang kita masuk ke pembahasan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali bergelayut di pikiran kita atau di otak kita sendiri. Biasanya pertanyaan itu juga muncul di diri saya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa aset-aset mewah yang disita ini tidak disalahgunakan atau justru dikorupsi kembali oleh oknum internal saat proses lelang? Nah, ini adalah pertanyaan kritis yang paling sering menggelitik pikiran kita semua. Wajar jika masyarakat khawatir karena dalam sejarahnya menjaga barang sitaan yang nilainya miliaran rupiah bukanlah hal yang mudah jika tidak ada sistem yang ketat. Pemerintah menyadari celah rawan ini sehingga langkah pertama yang dilakukan adalah menerapkan sistem digitalisasi penuh pada seluruh daftar inventaris barang sitaan negara. Setiap mobil, tanah, ruko, hingga perhiasan mewah yang disita langsung dicatat ke dalam sistem database online yang bisa diakses secara internal oleh berbagai lembaga pengawas sekaligus, sehingga tidak ada ruang untuk menyembunyikan atau mengubah data barang. Langkah kedua adalah pengetatan proses lelang yang kini wajib dilakukan secara terbuka melalui portal resmi pelelangan milik negara Indonesia. Proses ini melibatkan pengawasan berlapis dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk memastikan harga taksiran awal barang sesuai dengan nilai pasar yang jujur. Pemerintah juga memperketat syarat bagi para peserta lelang, di mana setiap orang yang ingin menawar harus melalui pemeriksaan latar belakang finansial yang ketat demi mencegah adanya praktik pinjam nama atau nomin oleh kronik koruptor itu sendiri untuk membeli kembali aset mereka. Terakhir, seluruh uang hasil perjuangan lelang tersebut tidak diizinkan masuk ke rekening operasional lembaga penegakan hukum secara langsung, melainkan langsung disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dari kas negara inilah dana tersebut dikunci dan diberi label khusus atau air market, yang artinya uang itu hanya boleh keluar jika digunakan untuk mendanai proyek fasilitas publik yang sudah direncanakan, seperti contohnya jembatan desa, subsidi pupuk, atau pembangunan sekolah. Dengan pengawasan digital dan transparansi proses dari awal hingga akhir, celah bagi oknum untuk bermain bisa ditekan seminimal mungkin. Pertanyaan kedua,
Langkah hukum apa yang disiapkan pemerintah jika para koruptor melakukan perlawanan balik melalui gugatan peradilan atau menyewa pengacara internasional untuk merebut kembali aset mereka di luar negeri? Nah, ini pertanyaan yang sering banget mungkin berkeliling di otak kita sendiri. Perang melawan koruptor kelas kakap adalah perang strategi hukum jangka panjang karena mereka pasti memiliki dana yang tak terbatas untuk menyewa pengacara-pengacara termahal di dunia. Menghadapi tantangan ini, pemerintah tidak lagi menggunakan cara lama yang pasif, melainkan membentuk tim khusus yang terdiri dari para ahli hukum pidana internal, pakar pelacakan digital, dan diplomat senior. Tim ini bertugas memperkuat bukti-bukti kejahatan sejak awal penyelidikan, sehingga saat koruptor mengajukan gugatan peradilan di dalam negeri, benteng hukum negara sudah sangat kokoh dan tidak memiliki celah teknik yang bisa dimanfaatkan. Untuk aset yang berada di luar negeri, langkah strategis pemerintah adalah memaksimalkan perjanjian Mutual Legal Assistance atau MLA atau bantuan hukum timbal balik dengan negara-negara sahabat. Lewat perjanjian ini, putusan pengadilan Indonesia memiliki kekuatan hukum yang diakui di luar negeri sehingga pemerintah setempat mau bekerja sama untuk melakukan atau membekukan dan menyita aset tersebut. Pengacara internasional yang disewa oleh koruptor tadi tidak akan bisa berkutik jika pemerintah kita mampu membuktikan secara sah bahwa asal-usul dana yang digunakan untuk membeli properti di luar negeri tersebut murni berasal dari kejahatan finansial di Indonesia. Selain itu, pemerintah ini aktif banget memanfaatkan skema pembuktian terbalik dalam kasus pencucian uang. Artinya, beban pembuktian dialihkan kepada pihak tersangka atau keluarganya. Mereka yang harus membuktikan secara hukum bahwa kekayaan melimpah tersebut didapatkan dari bisnis yang sah, bukan dari uang negara. Jika mereka gagal memberikan bukti konkret, maka secara otomatis pengadilan memiliki hak penuh untuk merampas aset tersebut tanpa perlu berdebat yang sangat lama. Langkah agresif inilah yang membuat perlawanan balik para koruptor perlahan-lahan kehabisan bensin dan patah di tengah jalan. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir, bagaimana langkah pemerintah untuk mencegah agar praktik korupsi sistematik ini tidak terulang kembali di masa depan? Terutama di sektor basah yang rawan anggaran siluman. Ini pertanyaan bagus banget, guys. Mencegah tentu jauh lebih baik daripada mengobati, dan pemerintah paham bahwa menyita aset hanyalah langkah penyelesaian di hilir, sementara sumber masalahnya ada di hulu. Langkah fundamental yang sedang digenjot pemerintah saat ini adalah melakukan reformasi birokrasi total melalui sistem e-government atau digitalisasi seluruh layanan publik. Salah satu contoh nyatanya adalah penerapan sistem e-budgeting dan e-procurement, di mana seluruh perencanaan anggaran proyek pembangunan dan proses pengadaan barang atau jasa harus dilakukan secara elektronik dan terbuka, sehingga masyarakat bisa ikut memantau. Dengan sistem digital yang transparan ini, fenomena anggaran siluman atau proyek fiktif yang tiba-tiba muncul di tengah jalan bisa langsung terdeteksi oleh sistem intelijen keuangan. Setiap transaksi pengeluaran negara kini wajib melalui jalur non-tunai, sehingga tidak ada lagi ruang untuk praktik suap-menyuap menggunakan uang tunai di dalam koper seperti yang sering terjadi dulu. Sistem ini juga terintegrasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mengawasi jika ada rekening pejabat yang mendadak menerima lonjakan dana secara tidak wajar.
Langkah preventif terakhir yang tidak kalah penting adalah pengetatan pengawasan internal di setiap kementerian dan lembaga melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal. Pemerintah juga sedang menyusun sistem penghargaan dan perlindungan yang lebih kuat bagi para pelapor pelanggaran atau whistleblower dari kalangan ASN maupun masyarakat umum yang berani membongkar praktik culas di lingkungannya. Melalui kombinasi antara sistem digital yang transparan, pengawasan ketat, dan penegakan hukum yang konsisten, pemerintah optimis bisa menutup rapat-rapat pintu bagi siapa saja yang berniat mencuri uang rakyat di masa depan. Teman-teman sekalian, seluruh rangkaian pembongkaran fakta, opini, hingga langkah nyata pemerintah yang sudah kita bahas dari tadi membawa kita pada satu kesimpulan besar. Kekuatan sejati negara bukan terletak pada megahnya gedung-gedung pemerintahan, melainkan pada tingkat kesadaran kita sebagai rakyatnya. Sudah saatnya kita semua melek mata dan melek informasi. Korupsi bisa subur selama puluhan tahun, salah satunya karena itu memilih untuk menutup mata dan menganggap isu ini tidak ada hubungannya dengan dapur kita sendiri. Nah, mulai hari ini mari kita ubah cara pandang itu. Informasi adalah senjata terbaik kita untuk menjaga hak-hak ekonomi kita dan memastikan masa depan anak cucu kita tidak digadaikan oleh para mafia. Guys, di tengah perjuangan besar bangsa ini untuk bersih-bersih dari koruptor, kita juga harus sangat waspada. Para pelaku kejahatan dan kelompok yang merasa kenyamanan haramnya terganggu pasti tidak akan tinggal diam. Salah satu strategi kuno yang paling sering mereka gunakan untuk mengalihkan isu adalah memecah belah kita. Mereka akan mencoba mengadu domba kita lewat isu-isu suku, agama, ras, atau pilihan politik yang tidak ada ujungnya. Hanya agar kita sibuk bertengkar sendiri dan lupa mengawasi uang rakyat yang sedang mereka jarah. Sekarang, jangan mau dipancing, kita harus tetap cerdas, tetap solid, dan menyadari bahwa musuh bersama kita yang nyata adalah ketidakjujuran dan korupsi yang memiskinkan bangsa ini. Bersatu dalam pengawasan adalah benteng terkuat kita saat ini. Perjuangan untuk menjaga kedaulatan ekonomi dan mengawal setiap rupiah uang rakyat ini membutuhkan konsistensi yang luar biasa. Oleh karena itu, agar Anda tidak ketinggalan informasi penting, analisis mendalam, dan pembongkaran fakta yang tajam namun mudah dipahami seperti ini, pastikan Anda menjadi bagian dari gerakan perubahan ini. Langsung aja klik tombol subscribe sekarang juga di channel Bincang Negara. Nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi paling segar dan terpercaya. Jangan lupa untuk berikan like pada video ini dan bagikan sebanyak-banyaknya ke keluarga, sahabat, maupun grup-grup obrolan Anda agar makin banyak masyarakat yang melek informasi. Terima kasih perhatian dan dukungan luar biasa dari Anda semua. Tetap cerdas, tetap bersatu, dan sampai jumpa di sesi pembongkaran fakta berikutnya hanya di channel Bincang Negara. Bersama kita, kawal keadilan sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.